Salam damai. Damaimu adalah damaiku, damai kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini cerita datang dari ini Bapak atau Mas BS. Dia mengatakan, Bapak seorang anak, dia bercerita, begini Bu Pendeta, saya itu hari-hari ini bingung dengan istri saya dan teman-teman gengnya itu loh. Mereka itu suka upload barang-barang yang branded. Mereka itu suka ngikuti tren-tren dan menurut saya ini kayaknya lebih ke pamer gitu loh. Nah kalau sudah gitu ya yang pusing kan saya. Ya istri saya katanya mau bareng teman-temannya mau shopping terus buat proposal, bawa kartu kredit, pulang membawa barang yang baru. Nah kalau saya lihat apa juga bedanya tas yang lama dengan yang baru? Ya mungkin warnanya, tetapi kan kalau sudah punya tas banyaknya bejibun gitu, untuk apa gitu loh. Kayak setiap ada iklan mesti harus dibeli. Nah jadinya ya motivasi belinya kayaknya ya sekedar ikut tren aja, ikut temen aja. Nah kayak mau katakan pada dunia ini loh aku punya, aku bisa beli. Ngapain juga gaya-gaya kayak gitu. Lah padahal di rumah itu kan yang cari uang cuma saya. Lah kan bisa berabe kalau gini. Padahal dulu itu enggak seperti itu loh. Dia itu sederhana, dia itu biasa saja, pengelolaan ekonominya baik, tapi kok sekarang begini jadinya. Bagaimana ini ya Bu Pendeta? Oke, halo Mas atau Bapak BS ya, yang sekarang sedang mencermati gaya istri dan teman-temannya istri. Sekarang kalau kita cermati memang dunia digital seolah membuat pintu masuk seluas-luasnya bagi kaum milenial. Tidak hanya anak-anak muda, orang dewasa pun gandrung, terpikat, terpesona dengan tren flexing. Ya, para YouTuber mengungkapkannya, para influencer seperti itu ya, gaya hidup, gaya harta, gaya yang membuat decak kagum. Ya kalau di zaman dulu kayak lagunya Bento itu loh, yang punya real estate, yang punya mobil banyak, yang hartanya berlimpah, menjadi bos eksekutif, tokoh yang papan atas, yang keren, yang ganteng, yang penting ya semua kelihatan, semua dipuji, semua membuat dia senang, nggak peduli orang lain seperti apa. Tapi kalau zaman sekarang trennya ya mirip-mirip, tetapi karena media sosial begitu majunya, kita tidak asing lagi dengan istilah flexing. Ya, flexing secara harafiah dalam bahasa Inggris berarti pamer. Dan dalam pengertian yang lebih khusus di Cambridge Dictionary menjelaskan bahwa flexing adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Sementara mengacu pada kamus Merriam-Webster, flexing mengandung arti memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Memang flexing tidak melulu soal kekayaan atau harta saja, tetapi juga bisa tentang pencapaian, tentang keberhasilan, atau bahkan tentang relationship. Flexing bisa saja dianggap normal selama masih dalam batas yang wajar. Flexing kalau dilakukan dengan niat menikmati hasil jerih payah, ya baik-baik saja. Namun apabila flexing dilakukan untuk menutupi kekurangan diri, justru ia tidak mengatasi akar masalahnya. Dari sisi psikologis, orang pamer bisa ada dalam dua alasan. Yang pertama, dia pamer karena memang memiliki sesuatu yang ingin dibanggakan. Dan hanya sekedar membagikan ke orang lain, ya katakan pada dunia ini milikku gitu. Bisa juga karena memang dia mempunyai sesuatu itu. Tetapi bisa saja di sisi yang lain yang dipamerkan ini adalah bentuk insecurity karena merasa dirinya kurang. Jadi mereka merasa butuh memamerkan pencapaian itu supaya insecure-nya itu tidak kelihatan.
Selain itu dalam ilmu ekonomi, perilaku flexing dipahami sebagai sikap konsumtif yang mencolok, menghabiskan uang untuk membeli barang-barang mewah atau layanan premium demi menunjukkan status sosialnya atau kemampuan finansialnya. Ya, ada beberapa faktor yang membuat orang suka flexing di media sosial. Sebagian besar hal ini berkaitan dengan sisi psikologis seseorang. Mari kita lihat, orang melakukan flexing yang pertama bisa mendongkrak rasa percaya diri. Sejumlah penelitian mengungkapkan ketika seseorang sedih atau rendah diri, ia cenderung akan membeli barang-barang yang mewah. Semakin besar logo sebuah merek pakaian, semakin rendah juga sebenarnya kepercayaan diri orang yang memakainya. Nah, ini kata penulis dan pakar pemasaran Martin Lindstrom. Kemudian kata psikologis klinis Veronica Adesla menyatakan perilaku flexing disebabkan dirinya merasa insecure, meragukan dirinya sehingga butuh validasi dari lingkungan. Bahwa dia itu ya memang orang hebat, orang yang diakui, dipandang, dia butuh pengakuan seperti itu. Yang kedua, menarik perhatian lawan jenis. Nah, psikolog dan penulis Geoffrey Miller menjelaskan bahwa semua perilaku konsumerisme bisa dilacak dan semuanya berakar pada usaha seseorang untuk menarik lawan jenis atau orang yang disukainya. Nah, gambarannya di sini dikatakan bahwa flexing termasuk dalam insting manusia saat menjalin relasi. Kayak gambaran perumpamaan seekor merak akan memamerkan ekor indahnya, merak jantan, untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yang ketiga adalah masalah kepribadian. Perilaku flexing juga bisa dipengaruhi oleh masalah kepribadian seperti histrionik dan narsistik. Histrionik adalah orang yang suka mencari perhatian, sementara narsistik adalah kecenderungan seseorang merasa dirinya hebat. Oleh karena itu mereka pengen diperlakukan selayaknya sebagai orang-orang yang hebat. Kemudian yang keempat ada tekanan sosial. Flexing bisa disebabkan oleh tekanan sosial. Ada tuntutan gaya hidup di pergaulan misal, di lingkungan, atau di mana seseorang itu berada. Dan dia merasa harus melakukannya. Seringkali yang dilihat adalah bahwa orang yang memamerkan kekayaannya, menggunakan barang mewah, hanya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Nah, untuk itu kalau kita belajar, Profesor Renal Kasali mengatakan bahwa ada perbedaan antara manusia atau orang yang kaya dan orang yang sebenarnya tidak kaya tapi ingin dilihat sebagai orang yang kaya. Orang-orang yang kaya itu berbisik tentang kekayaannya, tetapi orang-orang yang tidak kaya berisik tentang kekayaannya. Ya, biasanya semakin kaya seseorang, semakin ia menginginkan privasi dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Maka ketika seseorang memamerkan barangnya, kekayaannya, ada sebuah pertanyaan, benarkah dia seorang yang kaya? Nah, untuk itu tentunya ini kembali kepada kita masing-masing, demikian juga Mas BS. Apakah istrimu yang saat ini butuh teman, butuh pendampingan, butuh bantuan, oke, bantulah dia. Kalau mungkin ada sesuatu, ada masalah dalam dirinya sehingga butuh diakui, butuh dikatakan hebat, butuh untuk dilihat orang lain. Nah, tentunya ini baik sebelum semuanya terlambat. Bagaimana? Oke, tidak perlu terkejut tentunya ketika kita melihat orang lain di media sosial dengan statusnya, dengan gambarannya yang begitu kerennya, begitu hebatnya, begitu kayanya. Orang Jawa mengatakan ojo gumunan. Karena orang yang sesungguhnya tidak akan menampilkan citra dirinya seperti itu. Hanya mereka yang butuh pengakuan yang melakukannya. Apakah itu juga di dalamnya kita? Nah, mari bersama kita meneliti diri kita masing-masing sebelum kita menilai orang lain. Demikian cerita kita saat ini. Kirimkan cerita curhatan dan pertanyaan atau apapun yang bisa kita bahas bersama
Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang belum, ditunggu subscribe-nya. Dan juga jangan lupa, jangan enggan pencet tombol yang ada gambar jempolnya. Dan kalau ini bermanfaat silahkan di-share, silahkan komen. Dan untuk kamu yang pada saat ini punya sesuatu tetapi tidak ingin dipamerkan, atau kamu yang suka pamer, kamu yang suka flexing di media sosial, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Dan untuk kamu, satu lagu dari Iwan Fals, Bento. Bye. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas skalanya asing. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku, yo Bento, 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 asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Na 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 na, na 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 na. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, cakonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku, yo Bento, 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 asik. Na 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 na, na 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 na. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku, yo Bento, 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 asik. Asik. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, cakonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah.